Suatu ketika Ibrahim bin Adham dia berjalan di pasar Basrah. Ibrahim bin Adham. Maka ada manusia berkumpul untuk menemui siapa Ibrahim bin Adham. Kemudian mengatakan, ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Aba Ishaq, maksudnya Ibrahim bin Adham. Beliau ini seorang orang yang dekat dengan Allah lah. Orang yang banyak ibadah kepada Allah. Kalau orang bilang orang sufi. Orang sufi itu orang yang pekerjaannya ya ibadah kepada Allah, tidak mikirkan kerja. Mikirkan apa? Ibadah kepada Allah. Maka orang-orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, mengapa doa-doa kami itu sulit sekali dikabulkan? Maka beliau mengatakan, di anna qulubakum matat bi asyrati asya. Kata beliau, hati kalian itu mati karena 10 perkara. Maka doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama beliau mengatakan, innakum araftumullah falam tu'addu haqqahu. Yang pertama kata beliau, kalian mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta kita, pemberi rezeki kita, pemelihara kita, dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Falam tu'addu haqqahu. Namun kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah apa? Kewajiban kita kepada Allah. Hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah thumma taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, namun kalian meninggalkan sunnahnya, kata beliau. Jadi ini banyak ya, di zaman kita ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, namun benci terhadap sunnah Rasulullah. Jadi dia bilang cinta kepada orangnya, namun ajarannya sebagian dia terima, sebagian dia tolak. Yang dia sukai dia terima, yang sesuai dengan akal dia terima, yang tidak sesuai dengan hati dan keinginan dia tolak, dan seterusnya. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kata beliau, yang ketiga, kalian baca Quran tapi tidak mengamalkannya. Dijadikan ajang, misalkan ajang penampilan atau ajang banyak-banyakan, bagus-bagusan bacaan dan seterusnya. Tapi kalian tidak mengamalkan Quran, kata beliau. Yang keempat, niltum nikmatallah wa lam tu'addu syukraha. Kalian mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala namun tidak bersyukur kepada Allah. Banyak kita dikasih nikmat oleh Allah, sehat, pandangan mata kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa mengunyah makanan, bisa berjalan, bisa berbuat dengan tangan kita, itu adalah nikmat. Tapi kita, kebanyakan kita mengingkari nikmat Allah. Kita anggap nikmat kalau kita dapat uang banyak, baru kita nikmat. Itu adalah nikmat daripada Allah. Yang kelima, kata beliau, kuntum inna syaitana aduwukum wa wafaqtumuh. Kalian mengatakan bahwa syaitan adalah musuh kalian, tapi kalian sama dengan syaitan. Jadi kita ngakui ini, orang beriman itu pasti mengakui bahwa syaitan itu adalah musuh kita, musuh abadi kita, yang telah menggelincirkan ya bapak kita dan ibu kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga. Tapi kita banyak setuju dengan perbuatan-perbuatan setan, banyak setuju dengan pikiran-pikiran setan, dan banyak setuju, banyak sependapat dengan ulasan yang telah diungkapkan oleh syaitan-syaitan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu minal jinnati wan nas. Atau Ustaz, ulasan atau ungkapan ya karena ada syaitan dari manusia. Kalau jin tidak mungkin kita bisa dengar. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kemudian kata beliau yang keenam, qultu innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwa surga itu benar adanya, tapi kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga.
beramal hanya sekedarnya. Jadi kita semua ya, kita muhasabah diri kita. Kita ingin mendapatkan surga Firdaus, tapi amal kita tidak menunjukkan itu. Ingin mendapatkan surga yang paling tinggi. Betul kata Rasulullah, idza sa'altum fas'alullaha al-firdaus al-a'la. Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga yang paling tinggi. Tapi sesuaikan dulu dengan amal-amal kita. Jadi kalau sholat misalkan kita jaga qobliyah dan ba'diyahnya, rawatibnya. Kita jaga sholat-sholat sunnah kita. Kalau kita sebagai suami, kita jaga istri-istri kita agar mereka menutup auratnya. Kalau kita perempuan, jaga diri kita agar orang lain tidak terpesona dengan kita, dan seterusnya. Qultum innan naru haqqun wa lam tahrabu minha. Yang ketujuh, kalian mengatakan neraka itu benar adanya, tapi kalian tidak lari dari neraka itu, malah mendekat. Ya, orang yang berbuat maksiat itu artinya mendekat kepada neraka, bukan menjauh. Kemudian beliau mengatakan, "Kuntum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu." Kalian mengatakan kematian itu benar, tapi kalian tidak mempersiapkannya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian hendak lari daripada kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, akan menemui kalian pasti. Yang kesembilan beliau mengatakan, intabahtum minan naumi washtaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian bangun tidur, kata Ibrahim bin Adham, kalian sibuk mencari aib-aib manusia dan tidak sibuk untuk mencari aib diri kalian sendiri. Ini di kita ya, bangun tidur, lagi dengan adanya media sosial, baca berita, kita tidak baca diri kita. Padahal Al-Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Yang kita baca berita orang, berita aurat orang ya, atau perceraian orang lain, kejadian orang lain dan seterusnya. Yang ke-10 atau yang terakhir, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru. Beliau mengatakan, kalian sering sekali menguburkan orang-orang mati, tapi kalian tidak mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sering kita kematian datang, ziarah, takziah, sholat, menggafani kita ikut, sampai ke kuburan kita ikut, tapi kita tidak mau mengambil pelajaran. Balik dari kuburan, ketawa-ketawa lagi, balik seperti biasa lagi. Kalau kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah, dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur karena masih baru masuk Islam, takut nyembah kubur, takut minta-minta kepada kuburan. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena kuburan itu mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau kita ziarah kubur tidak mengingatkan kita kepada akhirat, mau diingatkan dengan apa lagi?